terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu sekalian yang telah berkenan untuk hadir di acara Rembuk Warga kita ini. Rembuk Warga, kalau itu kan bahasa kita sehari-hari Rembuk Warga. Nah, kalau di ilmu saya yang saya pelajari di kampus, itu namanya MPA. Nah, MPA itu adalah salah satu teknologi untuk menemukan permasalahan dan kita mengidentifikasikannya, kemudian memprioritaskannya. Nah, itu untuk nanti kita tangani permasalahan tersebut bersama masyarakat dan mahasiswa yang berpraktik di desa ini. Ya, sebelum kita mengidentifikasi permasalahan yang ada di desa ini, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang penyandang masalah kesejahteraan sosial menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012. Nah, baik, langsung saja. Yang pertama ada anak balita terlantar. Tadi kan sudah saya jelaskan ya apa saja permasalahan penyandang masalah kesejahteraan sosial tepatnya menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja kita melakukan identifikasi masalah yang ada di desa ini. Nah, sebelumnya kan tadi saya sudah membagikan kertas kepada hadirin sekalian. Nah, mungkin nanti bapak-bapak dan ibu sekalian bisa menuliskan permasalahan apa sih yang ada di wilayah, khususnya misal bapak itu perwakilan RT 1, ibu perwakilan RT 2. Nah, nanti ibu tulis di RT 1 itu ada apa, di RT 2 ada apa. Nah, nanti bisa setelahnya ibu tempelkan di sini. Nah, di sini ada RW 1, RW 2. Nah, jadi nanti ditempelkannya itu sesuai wilayah tempat tinggal bapak-bapak dan ibu sekalian. Nah, mungkin langsung saja bisa dituliskan. Satu orang bisa menulis lebih dari satu permasalahan. Ya, silakan. Sudah dituliskan ya permasalahan-permasalahan berwilayahnya. Nah, silakan bapak dan ibu sekalian maju untuk menempelkan di sini sesuai wilayahnya masing-masing. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang telah mau berpartisipasi menempelkan permasalahan di masing-masing wilayahnya ya. Nah, mungkin selanjutnya langsung saja kita kategorikan masalahnya. Yang pertama itu ada jompo di RW 2, kemudian lanjut usia. Berarti jompo sama lanjut usia itu sama nggak? Sama. Nah, sama kan? Berarti kita kategorikan jadi satu permasalahan. Lalu yang kedua ada miskin, kemiskinan. Nah, berarti kalau menurut tadi yang telah saya jelaskan sebelum kita melakukan MPA ini, itu berarti masuknya ke kategori yang fakir miskin. Fakir miskin. Betul sekali, ibu bapak. Ada sampah. Berarti sampah itu termasuknya ke masalah lingkungan. Mungkin nggak termasuk di peraturan yang tadi ya. Itu termasuknya menurut kalau ilmu saya itu masuknya ke masalah sosial lainnya. Jadi masalah sosial lainnya itu lebih kepada benda mati. Tapi kalau peraturan tadi itu kan lebih kepada orang-orang individu. Ya, langsung aja yang ketiga ada sampah. Kemudian ada orang cacat. Berarti orang cacat itu tadi masuk ke kategori yang disabilitas. Ya, betul sekali. Kemudian yang kelima ada anak bolos. Nah, anak bolos juga itu masuknya itu walaupun itu berhubungan dengan manusia atau individu, tetapi karena tidak termasuk dalam peraturan yang tadi saya jelaskan sebelumnya, itu masuknya juga ke masalah sosial. Nah,
Nah, kemudian ada rentenir. Nah, rentenir juga sama, itu masuknya ke masalah sosial lainnya. Setelah itu yang terakhir ada minuman keras. Nah, tadi kan udah saya jelaskan ya yang sesuai peraturan tadi. Nah, berarti minuman keras itu masuknya kepada permasalahan PMKS yang mana tuh? Narkoba bukan, Neng? Atau bukan? Iya, narkoba. Betul, narkoba. Tapi tadi menurut peraturan itu nafsa, korban penyalahgunaan nafsa. Jadi mungkin kita sehari sebutnya itu narkoba, tapi kalau menurut peraturan yang saya pelajarin itu tadi sebutnya kita nafsa. Nanti di sini korban nafsa ya, Bapak Ibu. Nah, kan sudah kita kategorikan semua yang ada di sini. Nah, kira-kira masih ada yang kurang atau perlu ditambahkan tidak? Menurut Bapak Ibu di sini? Cukup ya. Kalau begitu untuk mempersingkat waktu langsung saja kita melakukan prioritas masalah tadi. Ya baik, Bapak Ibu, tadi kan sudah pengkategorian masalah. Sekarang melakukan prioritas permasalahan sesuai kategori tadi. Nah, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang hadir di sini, permasalahan usia yang ada di desa ini tuh itu perlu ditangani, sangat perlu ditangani tidak sih? Kalau misal bagi bapak dan ibu pribadi itu perlu, bisa acungkan tangan bapak dan ibu sekalian ya. Ya, yang pertama itu lanjut usia gimana? Ya, ada 20. Kemudian permasalahan yang selanjutnya itu ada fakir miskin. Silahkan. Oke, ada 15. Selanjutnya sampah. Wah, hampir semuanya ini sampah. Udah 49. Kemudian permasalahan disabilitas. Oke, 25. Permasalahan anak yang membolos. Mantap, 10. Kemudian permasalahan bank emok atau rentenir. Oke, 7. Selanjutnya yang terakhir ada korban nafsa. Oke, hanya 5 ya. Jadi dari hasil prioritas permasalahan kita di sini, kalau dilihat dari angka votingnya ini, yang paling tertinggi untuk ditangani bagi bapak-bapak dan ibu sekalian di sini itu masalah sampah ya, betul? Betul. Berarti di sini yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada permasalahan disabilitas. Kemudian yang ketiga ada lanjut usia, fakir miskin. Tadi kan ini sudah kita urutkan ya, dari yang paling prioritas penting sampai yang terakhir. Nah, setelah ini saya akan menarik kesimpulan dari hasil pertemuan kita pada hari ini. Jadi yang pertama itu ada permasalahan sampah, yang kedua penting ditangani ada disabilitas, yang ketiga ada lanjut usia, keempat fakir miskin, kemudian yang kelima anak membolos, yang keenam ada bank emok atau rentenir, yang terakhir ada korban penyalahgunaan nafsa. Nah, karena yang kita ambil itu hanya 5 permasalahan, prioritas permasalahan hanya 5, berarti yang akan kita bantu penanganannya itu ada sampah, disabilitas, lanjut usia, fakir miskin, dan anak membolos. Ya, jadi seperti itu kesimpulannya Bapak dan Ibu. Ya, mungkin itu akhir dari pertemuan kita pada hari ini. Nah, salah-salah kata saya mohon maaf. Mungkin kita akan bisa bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Mungkin nanti paling nanti ketemu selanjutnya itu kita masing-masing ya, mahasiswanya nggak bersamaan seperti ini. Nah, mungkin seperti itu. Jadi terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.